Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah langit yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu lagi dengan kami menceritakan kisah-kisah para nabi dan sahabat yang senantiasa menjadi petunjuk serta tauladan kita dalam kehidupan di dunia ini. Baiklah, kali ini kami akan memisahkan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Umat Islam mengenal adanya 25 nabi dan rasul, salah satunya yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh merupakan nabi yang ketiga setelah Nabi Adam dan Nabi Idris. Menilik dari kitab Ibnu Katsir tentang kisah para nabi, Nabi Nuh merupakan keturunan Nabi Adam yang ke-9, sehingga jarak antara masa Nabi Adam dengan Nabi Nuh menurut riwayat sahih ahli sejarah Islam adalah 10 abad lebih. Banyak kisah Nabi Nuh yang dapat diceritakan. Salah satunya adalah kisah tentang Bahtera Nuh, yang merupakan kapal terbesar dan pertama yang dibuat oleh manusia di muka bumi. Bahtera Nabi Nuh merupakan salah satu bukti mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Nuh dan pengikutnya ketika terjadi malapetaka dahsyat yang menghancurkan dunia beserta isinya kecuali umat Nabi Nuh yang taat. Ketika itu, kaum Nuh merupakan kaum yang sangat tercela dan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada mulanya, umat manusia selalu menaati para nabi sebelumnya, yaitu Adam dan Idris. Akan tetapi, ketika masa Nabi Nuh, kaumnya kembali berbuat ingkar dengan meniru orang-orang terdahulu, menganggap bahwa patung adalah Tuhan, kemudian menyembah patung-patung yang dianggap sebagai Tuhan mereka. Patung-patung tersebut sebenarnya merupakan representasi orang-orang saleh yang menjadi pewaris. Nabi Idris dalam menyebarkan agama Allah, akan tetapi kaum Nuh justru salah menilai dan memahami dan menganggap roh Tuhan ada di dalam patung tersebut, dan orang-orang saleh penerus Nabi Idris adalah representasi Tuhan. Maka kemudian tersesatlah kaum Nabi Nuh. Awalnya pembuatan patung tersebut hanya untuk menghormati orang-orang soleh yang bernama Wad dan Suwa. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan memudahnya ilmu agama, generasi kaum Nuh perlahan mulai meyakini bahwa patung tersebut pantas disembah. Hanya satu manusia yang masih memiliki pikiran dan akal sehat untuk menghentikan semua ini, yaitu Nabi Nuh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nuh sebagai nabi dan meneruskan risalah kenabian, serta ditugaskan untuk membimbing kaumnya agar meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan membebaskan kaumnya dari belenggu iblis yang menghasut untuk terus menyembah atau mengakui patung-patung tersebut sebagai Tuhan mereka, serta kembali ke jalan yang benar dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh merupakan nabi yang istimewa. Oleh karena itu, salah satu dari 114 surah Al-Quran merupakan surah khusus Nabi Nuh dengan nama surah yang sama, yakni surah Nuh. Surah Nuh merupakan surah ke-71 setelah surat Al-Ma'arij dan sebelum surah Al-Jin. Surah ini tergolong surah Al-Makkiyah yang terdiri dari 28 ayat. Kisah Nabi Nuh dimulai dengan diutusnya Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh dimulai dengan diutusnya beliau. Sumber-sumber dari ahli sejarah yang diriwayatkan oleh para ahli sahih menyatakan bahwa Nabi Nuh memiliki nama asli Abdul Ghafar atau Yashkur. Beliau merupakan putra dari Lamik bin Matta. Ayah Nabi Nuh merupakan putra Nabi Idris, hingga Nabi Nuh merupakan keturunan Nabi Idris. Dengan kata lain, Nabi Nuh merupakan cucu dari Nabi Idris atau turunan ketiga dari Nabi Idris.
Nabi Nuh hidup di dunia sangat lama, yakni selama 950 tahun. Fakta ini didapat dari salah satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ankabut ayat 14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ketika usia Nabi Nuh mencapai 480 tahun, beliau diutus menjadi rasul melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menghadap Nabi Nuh dengan wajah yang sangat tampan, sehingga Nabi Nuh takjub dan lantas bertanya. Kemudian malaikat Jibril menjawab bahwa ia adalah utusan Allah yang membawa risalah dan menyatakan bahwa Allah mengutus Nuh untuk umatnya yang membangkang dan zalim. Perintah pengutusan Nuh sebagai Nabi tertulis pada Al-Quran surat Nuh ayat pertama yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Ayat ini tidak hanya menyuratkan pengutusan Nabi Nuh, tetapi peringatan kepada kaumnya akan azab Allah yang amat pedih. Malaikat Jibril kemudian memakaikan sebuah baju kebesaran yang disebut baju mujahidin. Kemudian melilitkan sorban kemenangan serta memberi Nuh ikat pinggang yang disebut Saiful Azmi. Kemudian seraya memberi pesan kepadanya, berilah peringatan kepada musuh Allah yang bernama Darmashil bin Fumail bin Jij bin Qabil bin Adam. Kemudian Nabi Nuh mematuhi perintah malaikat Jibril. Jika dilihat dari telusuran nama, Darmashil merupakan keturunan Nabi Adam yang keempat, sekaligus merupakan raja dan pemimpin yang zalim pada saat itu. Darmashil merupakan manusia pertama yang membuat arak dan meminumnya. Dia juga merupakan manusia pertama yang berjudi dan membuat baju hiasan emas, di mana emas merupakan material yang tidak seharusnya digunakan oleh lelaki. Raja Darmashil juga merupakan raja yang menyembah dan mengagung-agungkan 5 berhala, yaitu Wad, Siwa, Ya'ud, Yagut, dan Nasr. Perbuatan Darmashil sudah sangat zalim dan ingkar, sehingga Allah memberikan peringatan sangat keras yang disampaikan kepada malaikat Jibril untuk diteruskan kepada Nabi Nuh, dan Nabi Nuh diutus untuk menyampaikan langsung kepada Raja Darmashil. Kisah Nabi Nuh berlanjut dengan tantangan yang dihadapi beliau. Nabi Nuh terus berdakwah kepada umatnya, khususnya kepada keluarganya yang tidak luput dari perbuatan zalim dan menyesatkan. Selama 5 abad semenjak beliau diutus menjadi Nabi, Nabi Nuh hanya memiliki 70 sampai 80 orang pengikut saja, di mana pengikut tersebut terdiri dari orang-orang biasa yang bukan berasal dari keluarga kaya, terhormat, dan berada atau keturunan terpandang. Hal ini menyebabkan kaum Nuh yang terdiri dari orang-orang terpandang dan kaya tidak suka berdekatan bahkan bersama-sama pengikut Nuh yang miskin tersebut. Karena kesombongan dan keangkuhan mereka menganggap bahwa derajat dan kasta mereka tidaklah sama, bahkan menganggap derajat mereka lebih tinggi dari Nabi Nuh, sehingga tidak mungkin akan mengikuti. Kaum Nabi Nuh mencemooh dan menghina Nabi Nuh dan pengikutnya yang miskin. Penolakan dan penghinaan terus terjadi, tidak hanya dari kaumnya saja, namun juga dari kalangan keluarganya. Bahkan istri dan putranya Kan'an secara terang-terangan menolak dan menentang ajaran Nabi Nuh. Yang lebih parah lagi bahwa mereka mempengaruhi orang lain
untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Nuh. Kaumnya tidak percaya bahwa Nabi Nuh adalah utusan Allah dan meyakini bahwa Nabi Nuh hanya manusia biasa, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kelebihan apapun, bahkan tidak memiliki harta yang lebih banyak dibanding mereka, dan mereka mengatakan bahwa Nabi Nuh telah berdusta. Mereka sangat merendahkan Nabi Nuh, bahkan lebih dari itu, mereka ingin mengusir beliau. Salah satu pemimpin kaum Nuh yang zalim tersebut kemudian berkata bahwa mereka akan dengan rela dan ikhlas menjadi pengikut Nabi Nuh dan taat pada ajaran-ajaran yang dibawa Nabi Nuh, asalkan Nabi Nuh bersedia mengikuti dengan syarat pengikut Nabi Nuh yang sudah taat dan dianggap hina karena miskin diusir. Nabi Nuh dengan tegas menolak persyaratan ini karena tidak ingin meninggalkan umatnya. Mendengar jawaban Nabi Nuh, para pemimpin kaumnya yang zalim justru merasa kesal dan balik menentang. Mereka meminta Nabi Nuh segera mendatangkan azab bagi mereka bila memang mereka telah berbuat zalim dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti bahwa Nabi Nuh memang benar adanya merupakan utusan Allah untuk membawa kaumnya ke jalan yang benar. Nabi Nuh kemudian merasa tidak tahu lagi cara menghadapi dan menyadarkan kaumnya, sementara beliau sudah berusaha semampunya. Sehingga beliau memilih untuk berserah diri dan meminta petunjuk pada Allah Tuhan semesta alam. Akhirnya Nabi Nuh berdoa dan meminta Allah agar segera melimpahkan azab kepada kaumnya yang membangkang. Allah kemudian mendengar doa Nabi Nuh. Sebelum azab Allah yang amat pedih dan berat ditimpakan kepada kaum Nuh, yaitu berupa banjir bandang yang menenggelamkan dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk sekaligus mukjizat kepada Nabi Nuh, yaitu diperintahkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar dan kuat. Bahtera yang mampu menampung pengikut dari kaum Nuh yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Nuh bagian ini memberitahu kita tentang seberapa peduli Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Setelah mendapat petunjuk dan perintah, segera Nabi Nuh dan kaumnya yang taat membuat bahtera. Bahtera tersebut terbuat dari kayu jati. Pembuatan bahtera tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, yakni sekitar 40 tahun, hingga bahtera tersebut dapat digunakan. Dan selama proses pembuatan bahtera itu pula, kesabaran Nabi Nuh terus diuji, berupa cemoohan dan hinaan dari kaumnya yang zalim. Kaum Nuh yang zalim menganggap bahwa pekerjaan pembuatan bahtera tersebut merupakan pekerjaan sia-sia dan pekerjaan orang gila. Mereka menganggap tidak ada gunanya membangun bahtera di atas bukit gurun pasir yang tandus. Jangankan banjir, hujan pun tidak ada yang turun. Akan tetapi, Nabi Nuh dan pengikutnya terus membangun bahtera tanpa mempedulikan hinaan dan cemoohan kaumnya. Menurut Ibnu Abbas, seorang Taif yang memiliki pengetahuan yang amat luas menyatakan bahwa bahtera Nuh ini memiliki ukuran panjang seluas 1.200 hasta atau sekitar 550 meter dan lebar 600 hasta atau sekitar 275 meter. Bahtera tersebut terdiri dari 3 tingkat, yakni tingkat pertama diperuntukkan khusus untuk hewan-hewan, tingkat kedua untuk pengikut Nabi Nuh, dan tingkat ketiga untuk bangsa burung. Desain bahtera di bagian atasnya ditutup dengan penutup kayu agar seluruh penumpang dan isinya nantinya aman dan selamat ketika Allah melimpahkan azab kepada kaum Nuh yang durhaka kepada Allah. Dinding bahtera dibuat sekuat mungkin untuk menahan derasnya air banjir yang akan membinasakan seluruh umat manusia yang zalim dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Nuh juga berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar nantinya setelah azab diturunkan, Allah tidak membiarkan seorang dari kaum maupun pemimpin yang zalim tersebut selamat dan tetap tinggal di muka bumi. Nabi Nuh tidak ingin nantinya mereka yang selamat akan kembali menyebabkan banyak umat manusia yang tersesat, berbuat maksiat, dan akan lebih zalim lagi. Kemudian setelah Bahtera Nuh selesai dibangun, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk bersiap-siap dan mengumpulkan umatnya serta perbekalan selama akan terjadinya banjir. Allah memberikan tanda berupa munculnya air dari dalam tanur atau sebuah oven tradisional di dapur rumah Nabi Nuh. Hingga bila dimasukkan ke dalam logika, tidak mungkin sebuah oven dapat mengeluarkan sumber air. Kisah Nabi Nuh berikutnya tentang datangnya azab. Sampai ketemu kembali di kisah Nabi Nuh bagian kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.